pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama terima kasih Pak Sekda sudah mendengar untuk membuka kegiatan pada hari ini. Rekan yang sudah hadir dari 22 yang diundang. 14 perangkat daerah yang lain sebentar bisa baik Ibu Pak Sekda, saya sampaikan sedikit gambaran tentang kegiatan kali ini. Jadi ini aplikasi Sikrosika, ini aplikasi yang coba dikembangkan di bagian administrasi pembangunan, coba menjawab dari apa yang menjadi tupoksi di bagian pembangunan, menyajikan laporan pengadaan jasa yang selama ini kita lakukan secara manual dengan di perangkat daerah yang tergabung di grup BA laporan PPJ setiap bulan mengirim laporan file Excel ke grup BA. Kita ikuti juga karena teman-teman setelah mengirim atau di pembangunan admin misalnya belum download, di sana sudah hapus akhirnya mau klik lagi juga sudah bisa diklik. Ada juga yang lapornya tidak tepat waktu, tapi kita sulit untuk mengikuti. Terus laporan yang masuknya juga kita tidak bisa menyajikan menjadi sebuah informasi yang tepat waktu para pimpinan. Itu yang mendasari kenapa kami coba membuat inovasi dengan membuat laporan proyek secara digital. Kegiatan kita hari ini nanti berupa pengenalan dulu, karena yang kita harapkan teman-teman yang hadir ini yang nanti akan melakukan input data di dalam aplikasi Sikrosika. Hari ini kita pengenalan, nanti sebentar teman-teman tahu apa saja yang nanti akan diinput di dalam aplikasi ini. Setelah itu agenda kerjanya tanggal 18 Juni rencananya akan di-launching oleh Pak Bupati. Ada inovasi digital di sana, jadi akan di-launching sekaligus tanggal 18 Juni. Setelah itu kita akan menginput benar data sesuai dengan data yang ada di perangkat daerah, sehingga ini bisa tahu apa saja yang harus disiapkan. Setelah itu BLH Sekda buka kegiatan kita akan lakukan uji coba sederhana saja, Google Form, singkat sekali, pertanyaannya juga ada yang hanya 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, datanya langsung bisa kita tampilkan, informasinya bisa ditampilkan. Sebentar lagi saya izin juga sebentar untuk Ibu BLH Sekda bisa lihat tampilan. Bagi yang tadi sudah masuk ya, ini aplikasi Sikrosikanya. Jadi di sini kami membuat laporan secara umum perangkat daerah di progres. Progres ini dibagi 3 sumber untuk progres korban dari jumlah paket dan yang sudah berkontrak berapa, itu bisa kita tampilkan di sini. Kami coba data yang coba kami kira-kira begini. Jadi nanti kalau sudah teman-teman input, ini ada nama perangkat daerah, ini jumlah paketnya. Nah kalau teman-teman sudah input jumlah paket, misalnya kami coba mencapai 6 paket, realisasinya baru 3 yang berkontrak. Terus kearsifan jumlah paket sekian yang berkontrak sekian. Kita tahu tahun ini belum ada berkontrak, tapi kemarin kan coba memberitahu aplikasi ini sudah bisa. Itu untuk perangkat daerah yang lain. Jadi nanti admin perangkat daerah termasuk di sini. Berarti untuk menginput masing-masing, tapi datanya akan tampil secara keseluruhan. Jadi kalau sampai ada yang tidak menginput, tampilannya tidak muncul, pimpinan kita sudah tahu bahwa berarti ada perangkat daerah yang tidak ada progres sama sekali, apakah memang belum berkontrak atau tidak misalnya. Terus berikut untuk realisasi keuangan ini juga akan diinput oleh seluruh perangkat daerah.
2%. Diisi 2%-nya saja, rumusnya sudah dengan sendiri mengakumulasi. Rumusnya sudah terbanyak. Jadi misalnya sekarang dengan posisi 19%, terus dari PUPR minggu ini ada tambahan realisasi posisi lapangan 5%, nanti tabelnya langsung berubah 24%. Begitu pun dengan uang misalnya uang bukan 30%. Di Juli misalnya tidak ada pencairan uang, tetap lapor Juli, minggu pertama 0, minggu kedua 0, karena tidak ada penambahan kan. Kita itu hanya penambahan saja. Minggu pertama ternyata di Agustus dia menyelesaikan 15%, berarti dia akan menjadi 45%. Uang bukanya sudah tidak. Yang diisi yang 15%-nya saja. Rumusnya dengan sendiri akan mengakumulasi. Sehingga langsung dalam realisasi keuangan tunai. Tujuan kita supaya para pimpinan kita bisa mengikuti bagaimana progres pekerjaan. Di awal ini kami baru bisa menyiapkan yang di atas 500 juta. Yang harus sebagai proyek strategis sehingga bisa diikuti progres visi maupun keuangannya secara detail. Hari ini di jam ini dia langsung kira-kira seperti itu di dalam fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Sipro. Sedangkan di admin ini seperti tadi teman-teman kami sudah kasih username dan password. Username-nya Apensika, passwordnya Sipro 2625. Kita teman-teman login di sini. Di sinilah nanti pilihan untuk mengikuti RFK-nya di sini dalam bentuk Google Form saja. Pertanyaannya sederhana. Ini juga sudah tinggal pilih nama dinasnya apa. Terus tahun ajaran berapa dan terus berapa. Nah, terus misalnya mau upload jumlah paket. Jumlah paket ini kan kita saya mau lapor jumlah paket. Emailnya harus terdaftar. Nah, di sini ada pilihan. Ini jumlah paket berdasarkan DPPH atau DPPA yang berubah. Kebetulan sekarang pergeseran kami kasih DPPH. Nah, dan seterusnya. Jadi tinggal mengisi angkanya berapa. Tinggal isi angkanya 2 paket kah, 3 paket kah, sesederhana itu. Nah, tinggal mengisi angkanya saja. Setelah itu submit, kirim. Nanti untuk yang realisasi laporan per bulan, waktu masuk pilih yang laporan bulan, nanti akan tampil pilih bulan apa, minggu berapa, satu, sudah ada pilihan. Lalu tinggal isi angka sekitar. Sesederhana itu. Dan khusus dinas PUPR dengan Dinkes yang menyebut di sini harus menyebut yang paket proyek yang kami sudah lakukan. Dinkes ada 3, PU ada 5, PKO ada 4. Sedangkan perangkat daerah lain hanya 1 saja yang kita RFK yang diisikan ini. Google Form-nya pertanyaan itu tidak sampai 15 pertanyaan dan hanya mengisi angka. Lalu di sini kami sudah cantumkan juga dengan BA. BA ini nanti dari kami sudah di semua BA. Nanti link BA ini kami masukkan di sini. Jadi ada kendala apapun bisa cek di sini. Buka ini, buka Sipro di BA ini, BA Group, tinggal cek. Kalau kita mau Google Meeting juga itu. Google Meeting-nya sudah langsung siap. Saja kalau kita mau berinteraksi lewat Google Meeting. Yang penting ada sinyal saja. Wajibkan terus nanti ada survei kepuasan pengguna. Jadi ada keluhan apa bisa diisi di sini. Kira-kira begitu gambarannya. BLH Sekda sehingga kami berkenan Ibu BLH Sekda bisa melakukan kegiatan ini sehingga kedepannya setelah launching dan menetap teman-teman kita harapkan punya komitmen yang sama, tanggung jawab yang sama, kita mengikut sesuai dengan waktu yang
yang selama ini per Excel, yang Excel dikirim itu ada pilihan di situ upload file di tadi RFK. Jadi tinggal pilih upload file Excelnya di-upload, di sini nanti tinggal download. Jadi tidak perlu lagi mengirim di WA. Dan begitu upload itu kan kami sudah siapkan, bisa ketahuan uploadnya di bulan berapa, di minggu keberapa. Itu Ibu saya gambarkan tentang Simprosika ini untuk memberi arahan, masukan, perbaikan dan menambahkan kegiatan. Sekian dan terima kasih. Dan teman dari bagian development dan nanti saya mengisi program rencana. Selamat siang kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama apresiasi Bapak yang sudah bisa menyampaikan kepada kita ini bukan konsep lagi, tapi sudah hampir mendekati akhir yang paling penting. Memang diwajibkan dalam proses mengikuti kita semua. Sebenarnya ini metodenya sama dengan tuntutan kepada kita untuk senantiasa melakukan, tidak usah riset, kalau riset itu tidak usah inovasi. Ya. Kita ini masih rendah sekali, inovasi kita masih terbatas. Nah ini kenapa tuntutan di setiap tingkat itu kemudian mengharuskan sekarang mewajibkan melakukan yang namanya wajib. Sama juga saya 9 tahun lalu 2016 kalau tidak ada salah, saya ikut kerja itu masih namanya di kerja si monet yang Bapak Ibu sekarang kerja itu saya folder waktu dan itu masih dipakai sampai sekarang. Si monet tentunya sudah melalui beberapa update dan perubahan-perubahannya, tetapi itu apa yang disampaikan oleh Ibu Kakak itu berangkat dari permasalahan. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang sulit, karena sebenarnya hal sederhana saja. Mulainya itu dari kita mengidentifikasi ada tidak permasalahan yang sedikit menghambat pelaksanaan tugas-tugas kita, dari itu saja. Ya, dari situ ini salah satu inovasi yang baik. Memang bagian pembangunan seperti yang ini juga ada dalam pimpinan. Ini termasuk mempunyai tugas untuk memberikan informasi kepada pimpinan. Harusnya informasinya itu diberikan sebelum rapat, tetapi selalu terkendala dengan keterlambatan penyampaian laporan dari sehingga tadi sudah disampaikan kalau ada file Excel yang dengan data yang lebih lengkap itu tetap diupload. Tapi kalau misalnya pimpinan membutuhkan sewaktu waktu membutuhkan, itu sudah bisa disajikan lagi. Karena tadi kan update-nya di online, tidak lagi kejar-kejar memberikan Excel, belum sampai di Excel sini teman-teman keuangan ada yang turun, yang bagian UPK kemudian sakit dan sebagainya. Akhirnya kesulitan untuk bisa memberikan informasi kepada pimpinan dan pengambil keputusan. Jadi sekali lagi saya senang sekali. Pastinya akan ada update lagi terkait ini dan sebagainya. Tapi untuk awal ini sudah sangat baik dan membantu sekali. Karena memang saya secara pribadi juga merasakan bagaimana kesulitan kita di dalam proses melakukan evaluasi dan pelaksanaan. Jadi saya ajak kita untuk berinovasi. Tentunya ini pasti akan mengalami penyempurnaan nanti dalam proses nanti implementasikan. Kemudian
semua perangkat daerah memiliki inovasi dan terkait dengan digitalisasi. Minimal ada satu data yang sama, misalnya dipakai oleh semua aplikasi itu cukup satu kali saja. Jadi teman-teman jangan mengikut berulang-ulang. Integrasinya yang kita lakukan. Dulu pada saat saya melakukan Simonet, kita terbesar itu sama juga prinsipnya. Tidak ingin teman-teman direportkan dengan harus mengikut data yang sama berulang-ulang kali. Kesulitannya waktu itu adalah saya harus meminta akses untuk menarik data yang sudah diinput lebih dulu di aplikasi LKPP, tariknya ke kita sudah itu. Sekarang kalau ibu kakak membawakan materi, kakak juga salah satu narasumber besar. Pada saat ibu kakak membawa materi, cukup tampilkan. Tidak harus nanti tinggal saja presentasi lain terkait tekanan dan sebagainya. Tapi kalau terkait informasi dan data, cukup menampilkan itu sangat baik sekali. Baik, saya pikir ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan di awal. Terus berinovasi dan pertahankan sehingga nanti bisa sudah bertawar bermanfaat saat kita tidak sebagai evaluasi dan semoga ke depan akan ada pengembangan yang lebih lanjut. Karena ini kan waktunya juga mepet sekali, tetapi dengan waktu yang singkat sudah bisa menghasilkan aplikasi seperti itu.
kontrak campuran harga satu sama lamsam. Harga Jadi campuran paket dia yang tadi kita lihat dia punya lamsamnya kira-kira itu berapa persen? Karena barangnya sudah dibeli, hanya tinggal proses pengiriman mungkin karena paket tadi jangka waktunya habis tiba-tiba barangnya belum datang. Padahal sudah sementara proses pemaketan hanya kendala karena transportasi. Nah ini kan kita hitung tetap progres, maksudnya kayak gitu supaya jangan sampai bahwa si penyedia ini tidak sama kerja sama sekali maksudnya gitu. Nah itu yang maksud saya kira-kira laporan seperti apa yang kita hitung persentasenya dari pihak pengadaan itu. Itu tergantung mereka punya time schedule kan, ada pembobotan di situ. Kalau pembobotan itu dia yang tulis saja pengiriman, pemaketan sampai serah terima. Itu mereka menghitung progres sekian persen atau tetap nol? No. Kalau nol kita ikut nol saja. Baik. Iya. Dia akan langsung 100 setelah barang diterima. Yang kira-kira kita isi di Kita nol isi terus. nol terus ya, jadi Sedangkan nol tidak ada terus. perkembangan. Jadi strateginya kan harus ada yang lebih dulu, Ya. ada yang masih belakangan. Karena ini kan mengisi kumulatif. Ya. Jadi kalau ada 20-an paket, minimal 1-2 paket pengadaan barang sudah jalan, tentu di realisasi fisiknya ini ada perubahan. Ya, toh? Jangan sampai seluruh 25 paket itu kan tidak mungkin juga ya satu kali kontrak di waktu yang sama dan jangka waktunya sama, kan tidak mungkin. Sehingga tentu kumulatifnya tetap ada perubahan. Itu yang terus dipikirkan. Dan juga kontraknya itu Juli, tetapi dia harus sudah menyerahkan di September misalnya. Berarti kan target September ada nih. Nah, nanti tinggal berapa paket yang September itu? Misalnya 3 paket di September, total 20 paket, 3/20-nya itu menjadi target di September kan, target fisik. Nanti realisasinya bisa saja. Itu Om Ernest jago tuh, tinggal begitu. Kira-kira begitu. Sehingga strateginya supaya jangan nol terus, pengadaannya bisa simultan, ada yang berjalan, ada yang sambil berproses, ada yang sudah ada visi, tentu ya ada progres. Kita mau coba PKO, terakhir kita coba dulu PKO. Sudah coba? SMPA sudah tampil grafiknya? Belum tampil. Sudah isi, tapi tidak tampil. Oh, oke. Orang yang bisa Google saya pun belum tentu memahami untuk menerjemahkan. Saya juga tidak tahu mau mulai dari mana ke mana untuk ini bisa tampil begitu kan. Jadi kemarin kebetulan ada teman yang peserta PKA atau di kelas mimpi
3, namanya Pak Abes dari DPM PTSP Kabupaten TTS, dari SOI DPM PTSP. Beliau ini kebetulan sudah sering mengikuti inovasi tingkat provinsi, banyak sekali inovasi digital yang dia buat. Tetapi bukan dia basic IT, belajar dari Google saja.